Selamat pagi, Jemaat BCS yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai akan ibadah online kita, mari kita terlebih dahulu saat teduh sejenak. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan kembali datang beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita boleh persiapkan hati pikiran kita. Kita tanggalkan segala aktivitas kita sehingga kita bisa hanya fokus kepada Tuhan saja. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi memimpin dan menyertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Selamat pagi, Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita pada hari ini, pada pagi hari ini kita akan persiapkan akan hati kita, akan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bila Tuhan sendiri akan menyucikan akan diri kita, sehingga kita dapat layak untuk datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Kita akan memasuki hadirat Tuhan.
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, ya benar, namamu adalah kudus. Engkau adalah Allah yang kudus. Layakkan kami Tuhan, anak-anak, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, karena kami tahu pada saat kami punya dosa dalam diri kami, kita tidak dapat layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Darah anak domba yang menyucikan akan segala dosa kami, sehingga kami dapat layak menghadap ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu, di mana kami dapat datang untuk sujud dan menyembah Engkau. Pada hari ini ya Tuhan, kami masih melakukan ibadah online, tapi kami yakin dan percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, hadir di antara kami yang masing-masing mungkin berada di rumah ataupun di tempat lain. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya Roh Allah yang menyatukan kami semua. Pimpin ya Tuhan untuk ibadah online ini dari awal hingga akhirnya, untuk penyembahan, untuk pujian, untuk firman Tuhan yang akan ditaburkan. Biar Engkau sendiri setai ya Tuhan ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa.
Amin. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk kita masing-masing mengakui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bernyanyi untuk Tuhan, mari kita berseru untuk Tuhan. Kita raikan dan nyanyikan, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Para saudara, kita akan persiapkan akan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu di masa-masa pandemi seperti ini, kita hanya berseru kepada Tuhan, penolong kita. Kita percaya akan janjinya. Dia akan pegang akan tangan kita dan menuntun akan segala langkah hidupan kita. Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatan yang menopang segala permasalahan yang menimpa dalam kehidupan kita.
kita pujikan ini. Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, ku memuji namamu. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali boleh melayani firman Tuhan bagi saudara sekalian hari ini di BCS Medan. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa menyertai saudara sekalian, ibadah di rumah, namun juga dengan sikap yang hormat kepada Tuhan, dapat beribadah juga dengan baik sebagaimana kita berada di rumah Tuhan. Karena Tuhan maha hadir dimanapun Dia berada, kita harus menghormati akan keberadaan Dia. Mari kita sama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman-Nya. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan jika sampai hari ini Tuhan menyertai, memimpin kami di dalam hidup ini ya Tuhan. Kondisi keadaan yang tidak mudah bagi semua orang. Namun kami datang kepada Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Engkau adalah Allah yang kudus, dan kami boleh tetap percaya akan anugerah belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami membaca firman Tuhan hari ini, kami merenungkan firman Tuhan hari ini, ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan menghormati akan kekudusan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini temanya adalah When the Holy One Come. Ketika yang Maha Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, ketika kita mau pergi ke gereja, ya, kalau saya cerita mungkin kondisi di Jakarta di mana jalanan macet. Misalnya kebaktian jam 8. Perjalanan dari rumah ke gereja misalnya kita tahu, ya, misalnya saya harus menempuh jalan tol kira-kira setengah jam. Jam 8 ibadah. Kemudian saudara, saya berangkat dari rumah kira-kira 7.45. Dan secara normalnya ini pasti sudah akan telat, ya. Namun saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau ke rumah Tuhan, saya mau beribadah, Tuhan tolong saya, ya. Dan saya kemudian mulai mengendarai kendaraan saya, mobil saya, dan di jalan tol, wah sepi nih, kebetulan saya kebut, saudara. Karena kata pendeta jangan telat, ya, ibadah kita harus menghormati Tuhan. Jadi saya nggak mau telat, saya kebut, begitu ya. Kemudian saudara, terjadi kecelakaan, ban mobil saya pecah. Dan saya terguling-guling, saya luka misalnya, mobil saya rusak, kemudian saya harus masuk rumah sakit, mungkin kaki patah, kepala bocor, dan lain-lain. Nah, saudara, mungkin kemudian saya memikirkan begini, Tuhan, kenapa ya saya mau pergi ke rumah Tuhan beribadah, saya mau pergi menyembah Tuhan, tapi kenapa kecelakaan yang saya alami, kenapa Tuhan tidak melindungi saya di dalam perjalanan saya? Bukankah saya mau pergi beribadah, menyembah Tuhan? Sesuatu yang baik, sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin saya kecewa, saya bertanya, Tuhan kenapa? Saudara sekalian, kenapa Tuhan tidak menjaga? Kenapa Tuhan tidak memimpin? Kenapa Tuhan tidak menolong? Mungkin ada sesuatu yang salah. Saudara akan temukan jawabannya setelah kita sama-sama merenungkan akan firman hari ini, saudara ya. Nah, saudara sekalian, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-16. 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Ya. Nah, saudara, dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ini kita melihat backgroundnya sedikit bahwa Daud telah menjadi raja. Dan kemudian dia teringat bahwa tabut Allah itu masih ada di tempat orang. Ketika mereka berperang, orang Israel kalah, kemudian tabutnya itu diambil orang. Nah, sekarang saudara, dia mau bawa kembali tabut ini ke Yerusalem. Nah, kita lihat akan kisahnya di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 mulai ayat yang pertama. Ya, saya akan bacakan buat saudara sekalian. Saudara, saya minta kita sama-sama berdiri, ya. Mungkin kita sudah terbiasa di rumah beribadah duduk di sofa dan lain-lainnya. Namun saya rindu, ya, kita sama-sama ketika membaca firman Tuhan ini, kita berdiri sama-sama, ya, menghormati akan firman Tuhan ini. Ya, 2 Samuel pasal yang ke-6 mulai ayat yang pertama. Saudara, Alkitab saudara juga bisa buka di rumah, saudara juga bisa lihat, ya. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari
Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubin. Maka mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Saudara, kita lihat bagaimana kemudian mereka mengantar tabut itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, keluntung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena ketedelorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan ini dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi menyimpan dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Saudara sekalian, kita lihat di sini peristiwa Usa dan Ahio, saudara, mengangkat tabut Tuhan, membawa tabut Tuhan ke Israel, ke Yerusalem, itu adalah satu hal yang baik. Mau membawa tabut Tuhan ini ke Yerusalem di rumah Tuhan, baik sekali, saudara. Dan mereka mengangkatnya, saudara, dengan apa? Dengan kereta yang baru. Ya, saudara sekalian, kereta yang baru. Satu berjalan di samping, satu berjalan di depan. Wah, luar biasa, saudara. Oh ya, angkut tabut Allah harus pakai kereta yang baru dong. Masa kereta yang bekas ya, saudara ya. Nah, saudara, kemudian keretanya tergelincir. Hampir jatuh, tabut Allahnya hampir jatuh. Cepat-cepat dipegang, saudara. Tapi perintah Tuhan mengatakan itu tidak boleh dipegang. Ya. Maha Kudus, Tuhan itu Maha Kudus. Itu tidak boleh dipegang. Kemudian Tuhan menghukum dan matilah dia. Saudara, Daud marah. Daud marah. Sebagaimana cerita yang tadi, kita mau ke rumah Tuhan, kita mau beribadah, kecelakaan, kita masuk rumah sakit, patah kaki, kita marah sama Tuhan. Kenapa? Ada yang salah enggak? Saudara, ternyata kalau kita mau lihat, sebenarnya bukan masalah lembunya itu kerbaunya mau tergelincir kemudian Usa memegangnya. Kesalahan yang terutama, saudara, itu adalah cara mengangkat tabut yang salah. Tuhan tidak pernah memerintahkan saudara mengangkat tabut dengan cara yang demikian. Di sini kita mau belajar satu hal, beberapa hal yang saudara ya. Yang pertama, saudara, kita harus tahu Tuhan, Yahweh, Tuhan, huruf besar semua, Tuhan, itu adalah Allah yang kudus. Dia Maha Kudus. Nggak boleh kita sembarangan, saudara. Di dalam Keluaran pasal yang ke-25, saudara, ayat yang ke-13. Ya. Di situ, saudara, ketika Tuhan berkata kepada Musa, ya,
Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Nah, saudara sekalian, kita lihat. Jadi membuat tabut itu sendiri ada perintahnya. Bagaimana tabut itu harus dibuat? Tabut itu didesain ya dengan gelangnya, pergelangannya, kemudian dimasukin kayunya, supaya tujuannya tabut itu diangkut, bukan dengan menaikkannya ke keledai. Saudara, kenapa mereka tidak mau angkut? Mungkin terlalu capek, terlalu berat, terlalu jauh perjalanannya, capek. Udahlah, kita toleransi sedikit, naikin ke kereta lah. Tuhan mengertilah kita capek, gitu ya. Nah, saudara, mungkin sama dengan peristiwa yang saya katakan. Kita kebaktian jam 8, kita tahu setengah jam perjalanan, kita capek. Tuhan mengertilah kita capek, ya. Kalau telat sedikit ibadah nggak apa-apalah. Kita bertoleransi, saudara. Kita bertoleransi, ya. Nah, saudara, kita lihat kemaha kudus Tuhan ini yang di dalam Bilangan 4 ayat 15 juga dicatat. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Saudara sekalian, lihat. Ya, lihat. Mereka sudah selesai semuanya, sudah siap jalan, baru masuk mengangkatnya. Karena Tuhan adalah kudus. Itu adalah perintah. Tidak ada toleransi. Dan saudara, bagaimana kita melihat kekudusan Tuhan? Ya, ketika dalam Keluaran pasal 3 ayat 5, saudara, ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ketika semak belukar yang terbakar menunjukkan kehadiran Tuhan ada di sana. Dan kamu jangan injak sembarangan di sana. Itu tempat yang kudus, melambangkan kehadiran Allah yang kudus. Saudara, di dalam Yesaya pasal 6 ayat ketika Yesaya melihat ke atas, dan dia berseru, malaikat-malaikat berseru, malaikat-malaikat meninggikan Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kekudusan Tuhan, saudara, harus kita hormati dengan segenap hati. Tidak boleh kita berargumentasi, tidak boleh kita merasionalisasikan. Mau ibadah jam 8, oh ya nggak apa-apa telat dikit. Ya, banyak jemaat saudara ya, kita datang ke gereja udah telat, masuk lagi ke WC, nanti ke ini lagi, lihat ambil ini, telat. Orang udah mulai menyembah Tuhan yang kudus, dia tidak peduli, saudara. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mengalami anugerah Tuhan di dalam hidup kita kalau kita tidak menyembah Tuhan dengan benar? Kekudusannya kita tidak hormati. Bagaimana kita bisa mendapatkan blessing of God itu di dalam hidup kita, saudara? Kalau kita mau merasakan anugerah Tuhan yang begitu besar itu dalam perjalanan hidup kita, di dalam life of journey ini, saudara, kita harus menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Contoh, saudara, saya bawa terus ya, contoh yang sama, ibadah.
Kalau kita ibadah jam 8, saudara, kita sudah siap sedia. Kita sudah jam 7.50 kita sudah di gereja. Kita jam 7.50 kita sudah menyetel akan TV kita sekarang ini ya. Kalau di rumah, mungkin laptop kita apa. Kita sudah siapkan. Kita sudah menanti. Begitu ibadah mulai, kita menyembah Tuhan. Ya, panggilan ibadah, votum, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu enak sekali, saudara. Ya. Jadi kita itu betul-betul bisa merasakan berkat sukacita itu. Kalau kita mempersiapkan hati kita dengan baik. Karena kita menghormati akan Tuhan. Saudara sekalian, kita lihat Daud dan orang-orang yang mengangkat tabut itu. Betul. Ya, dia pakai kereta yang bagus. Kereta yang baru. Nah, bertoleransi ya. Wah, kasih yang bagus, kasih yang baru. Tapi kita tidak mau mengangkutnya. Mungkin terlalu capek, terlalu berat, perjalanan terlalu jauh. Ya udahlah, kita berjalan di sampingnya aja. Biar kerbaulah yang melakukan akan pekerjaan itu. Saudara, mungkin dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita di gereja juga punya mental yang sama, saudara. Aduh, Tuhan memanggil kita melayani ini, melakukan pelayanan ini, melakukan. Aduh, jangan saya lah, jangan saya. Minta orang ini, minta tolong orang ini, minta yang ini, minta yang ini. Tuhan mau kita persiapan dengan baik. Firman Tuhan, kita harus persiapan dengan baik. Kita mempersiapkan PowerPoint-nya dan segalanya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menjadi liturgis. Kita harus persiapan dengan baik. Tapi mungkin kita bertoleransi. Udahlah, nggak usah terlalu baik lah. Ya, biasa-biasa aja, dan akhirnya mungkin pelayanan itu menjadi tidak baik. Dan kita tidak merasakan sukacitanya, saudara. Namun ketika kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, saudara, segala jerih lelah itu, akhirnya kita bisa bersyukur. Puji Tuhan, saya telah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hasilnya memuliakan nama Tuhan. Kita senang, saudara, berkat itu kita rasakan luar biasa. Saudara, ganda putri Indonesia juara. Luar biasa ya. Lihat, ketika melihat mereka berdiri di hadapan publik yang begitu banyak, seluruh dunia melihat, dan bendera Indonesia dinaikkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Mereka berdua menangis. Kenapa? Sukacita, memberi yang terbaik. Dia pernah cedera, tapi tidak pernah give up. Tetap melakukan yang terbaik. Latihan. Akhirnya menjadi juara, saudara. Saudara, itulah perjuangan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan penuh pengorbanan, susah. Mengajar sekolah minggu. Saya tahu di gereja, saudara, banyak ya hal yang harus kita lakukan, kerjakan sendiri. Dan jika kita berusaha, kita memberi yang terbaik, persiapan dengan baik, Tuhan pasti memberkati, saudara. Dan kita rasakan sukacitanya yang luar biasa itu. Berkat anugerah Tuhan, sukacita itu tidak didapat demikian saja, saudara. Tidak ada pengorbanan, tidak ada upaya, tidak ada akan hormat kepada Tuhan. Nggak ada sukacita itu. Saudara sekalian, akhirnya ketika diberitahukan, saudara ya, kepada Daud bahwa ketika tabut itu disimpan di rumah orang, dan kemudian saudara, dia diberkati oleh Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan. Obed-Edom diberkati oleh Tuhan karena keberadaan dari tabut Allah di rumahnya. Kehadiran daripada tabut itu mendatangkan berkat. Saudara, apakah kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Saudara senang. Saudara bersyukur bahwa saudara percaya kepada Tuhan. Apakah saudara bersyukur bahwa engkau memiliki Tuhan di dalam hidupmu? Ambil contoh, saudara ya. Sebelum saudara percaya kepada Tuhan dan sesudah saudara percaya Tuhan, adakah perubahan di dalam hidupmu? Apakah engkau bersukacita hidup sebagai seorang anak Tuhan? Atau mungkin saudara mengatakan, aduh, jadi anak Tuhan itu susah.
Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tidak bebas. Ya, nggak bebas saya. Jadi akhirnya kita tidak merasakan sukacita itu, saudara. Kehadiran Tuhan tidak mendatangkan berkat, anugerah di dalam hidup kita. Tapi sebaliknya kita mengeluh. Saudara, seharusnya kita bersyukur. Allah yang kudus ini jika hadir di dalam hidup kita. Dan ketika kita berusaha hidup kudus kita berusaha menghormati Tuhan, mentaati segala perintah Tuhan dalam hidup kita. Ini bukannya membawa akan kesedihan, kesusahan, tapi sebaliknya mendatangkan freedom, sukacita. Apa artinya kebebasan, Bapak Ibu? Apa artinya kebebasan? Ada orang bilang begini, kebebasan artinya saya bebas melakukan apa yang saya mau lakukan. Tidak ada orang larang saya. Nah, itu kebebasan. Betul mungkin, saudara. Tapi saya melihatnya dari sisi lain lagi. Kebebasan juga bisa berarti, dengar baik-baik ya, tidak melakukan apa yang saya tidak mau lakukan. Saya bebas. Orang lain merokok. Saya bilang saya tidak mau merokok. Ya, orang lain minum-minum ke bar, ke tempat-tempat diskotik apa sampai mabok-mabok. Ya, saya bilang saya nggak melakukan itu. Saya nggak mau. Saya bebas. Ya, saya bebas. Jadi saudara sekalian, kebebasan itu artinya kita bebas. Di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam mentaati, di dalam hidup kita hidup kudus, kita hidup memuliakan dan mengasihi Tuhan, kita bebas. Soal anak saya di Sydney, ya, dia itu pulang kuliah, pulang ke rumah, jam 8 sudah di rumah. Kadang-kadang ya keluar dengan teman, makan malam jam 10 sudah di rumah. Sering sekali saudara, jam 8, jam 7 sudah di rumah. Ya, dia nggak kemana-mana. Sedangkan ada teman-teman lainnya yang kita lihat, ya, waduh, sampai jam 1 malam, jam 12 malam, pergi ke tempat ini, pergi ke tempat ini, ke tempat ini. Mungkin teman-teman dia mengatakan, aduh kamu nggak bebas ya, kamu harus pulang jam berapa. Tapi dia bilang, enggak, saya bebas. Saya justru tidak terbelenggu dengan hal-hal itu. Saya tidak punya keinginan untuk hal-hal itu. Nah saudara sekalian, itulah anugerah, grace of God dalam hidup kita, saudara. Kalau kita ya menikmati hadirat Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau kita melihat Tuhan justru menghambat kita, tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan, bagaimana kita bisa rasakan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan? Nah saudara, Daud ketika melihat, waduh, Obed-Edom, keberadaan Tuhan memberkati dia. Akhirnya saudara, Daud bilang, saya juga mau bawa hadirat Tuhan itu ke tengah-tengah kita kembali. Ya, dan kali ini kita melakukannya dengan cara yang benar. Kita harus bayar harga untuk menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, akhirnya saudara, mereka melakukannya dengan cara yang benar. Saudara bisa membaca di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-15, saudara ya. Di situ dicatat. Kalau tadi di dalam 2 Samuel 6 ini nggak dicatat. Ya, saya bacakan ya. 1 Tawarik 15 ayat 11. Lalu Daud memanggil Sadok dan Abiatar, imam-imam itu dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Abinadab, dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan itu. Ya. Ayat 13. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut
tabut Tuhan, Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkut tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, Daud memutuskan membawa Tuhan kembali ke tengah-tengah mereka. Karena mereka melihat kehadiran Tuhan itu dilambangkan dengan tabut Allah. Tabut Allah itu telah mendatangkan berkat yang luar biasa bagi Obed-Edom. Dan mereka ingin. Dan sekarang harus melakukannya dengan benar. Imam, ya, orang-orang Lewi, mereka yang harus mengangkat. Mereka yang harus mengangkut. Kalau mereka mengangkutnya, ya, kayu, tabut itu ada gelangnya, sana, depan, belakang, kemudian kayunya masuk, diusung begini. Nggak mungkin saudara jatuh, seperti sapi yang bawa. Ya, nah di situ masalahnya saudara. If you do it the right way, no mistake. And because you do it the wrong way, terrible happen. Ketika kita melakukan yang benar dengan benar, maka kita tidak akan ada kesalahan, saudara. Tapi karena kita melakukannya dengan cara yang salah, masalah datang. Saudara sekalian, kita lihat kemudian Tuhan memberkati akan juga keluarga daripada Daud, keluarga orang-orang Israel, saudara. Nah, saudara, kita lihat ya bagaimana Daud tadi di dalam firman Tuhan dikatakan, Daud berjalan di depan. Dia menari-nari, ya, dia menari-nari di dalam ayat yang ke-15 tadi. 2 Samuel 6 ayat 15. Dan ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Saudara sekalian, bayar harga. Cara Tuhan. Ya. Dan engkau akan rasakan the grace of God in your life journey. Taati perintah Tuhan. Lakukan cara Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan dalam hidupmu. Baru engkau rasakan sukacita yang daripada Tuhan. Kalau hadirat Tuhan itu sendiri, kekudusan daripada Tuhan itu sendiri kita tidak nikmati, kita merasa kita itu tidak bisa ini, tidak bisa ini. Bagaimana kita bisa rasakan sukacita, saudara? Kita ke rumah Tuhan, kita beribadah di rumah. Apakah engkau menghormati, masih menghormati Tuhan ketika engkau ibadah secara online? Saudara, istri saya semua, ya, setiap kali ibadah di rumah, dia dandan seperti dia ke gereja. Ya, dia pakai baju yang baik, dia pakai baju yang hormat. Kita datang ke rumah Tuhan, kita harus ibadah. Walaupun ada di rumah tidak ke gereja, tapi kita berdiri di hadapan Tuhan yang kudus, saudara. Oleh sebab itu mari saudara sekalian kasihi Tuhan segenap hidup kita. Di dalam akan kondisi keadaan kita hari ini. Dalam ketakutan kita. Di dalam akan kebingungan kita menghadapi akan hidup pada saat ini. Kesulitan dalam pekerjaan dan lain-lain. Tetap saudara. Tetap di dalam Tuhan. Tetap bekerja dengan cara Tuhan. Tetap taat perintah Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Ya, tetap bekerja, tetap berusaha sekuat tenaga kita bagaimana kita harus survive di dalam masa-masa yang sulit ini. Dan kita bisa tetap bersukacita, bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Beberapa pertanyaan refleksi saudara buat kita. Saudara, apakah engkau percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi? Apakah engkau mengenal Dia dengan baik? Dia sebagai Allah yang kudus, yang Maha Kuasa, yang harus dihormati.
Sejauh mana pengenalan kita, saudara, akan Tuhan? Apakah kita sudah mentaati perintah Tuhan ini? Apakah kita sudah mentaati perintah Tuhan ini dalam hidup kita? Kemudian saudara, jika kita semua melakukan sesuai dengan perintah daripada Tuhan, kehendak daripada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, maka lihatlah engkau akan bersukacita dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap hidup memuliakan Tuhan dengan cara Tuhan, sehingga engkau dapat menikmati anugerah sukacita Tuhan di dalam perjalanan hidup saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Kekudusan-Mu, ya Tuhan, kami kagumi, kami nikmati, kami mentaati akan perintah-Mu. Kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan merasionalisasikan apa yang baik bagi Tuhan. Betapa sering kali ya Tuhan, kami memikirkan apa yang terbaik, tapi dengan cara yang salah. Itu karena kami tidak mau bayar harga. Kami tidak mau bersungguh-sungguh. Kami merasa capek, kami merasa lelah. Sehingga kami bertoleransi. Namun hari ini kami belajar. Kami harus mengasihi akan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Dan menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kami berarti kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini. Dan kami menikmati hadirat Tuhan di dalam segala kondisi dan keadaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara. Terima kasih kepada Pendeta Dedi Wikarsa yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah. Bila firman Tuhan yang sudah sampaikan, kita dapat tertabur di tanah yang subur, sehingga dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Mari jemaat sekalian, kita persiapkan akan diri kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Aku mau serahkan kepadamu Tuhan. Segala cita-cita masa depanku menjadi milik Tuhan saja. Nah saudara, kita akan nyanyikan lagu ini. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah gelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi mari kita pujikan. Bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. lagu ini menjadi kerinduan kami, menjadi doa kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur karena Allah yang Maha Kudus begitu besar anugerahnya dalam kehidupan kami. Allah yang Maha Kudus mau mengampuni kami. Allah yang Maha Kudus mengasihi kami, menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur, yaitu dengan kami ingin sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan, mempersembahkan kehidupan kami seluruhnya di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin menaikkan beberapa pokok doa, beberapa hal di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh melayakkan setiap kami akan menaikkan doa-doa syafaat ini. Tuhan, Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan kami pada saat ini. Mungkin ada di antara kami sedang bergumul di dalam dosa ya Tuhan. Entahkah itu dosa dalam perkataan, ataupun di dalam perbuatan, ataupun dosa di dalam hati atau pikiran Tuhan. Tuhan, ampuni kami, sucikan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus sudah ada dalam diri kami, akan terus-menerus mengingatkan kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup kudus, hidup suci di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan, kami tidak ingin kuasa kegelapan, kuasa si jahat yang menang atas kehidupan kami. Tapi kami rindu bahwa kami mau mendengarkan pimpinan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau sungguh-sungguh mentaatinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini mengangkat tangan kami, peganglah tangan kami Tuhan. Ubahlah, pulihkanlah, basuhlah hidup kami, sehingga boleh putih seperti salju ya Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini kami juga menyerahkan untuk pergumulan yang lain. Mungkin ada di antara jemaat-Mu tempat ini yang bergumul di dalam sakit penyakit ataupun ekonomi, pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan dalam keluarga, relasi dengan sahabat, teman yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memulihkan apa yang menjadi persoalan kami. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah, dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau akan memulihkan kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, terus kuatkan, teguhkan iman kami untuk supaya kami boleh tetap terus terfokus memandang kepada-Mu saja. Ya Bapa, kami saat ini juga mau terus menyerahkan untuk tenaga medis, tenaga kesehatan
baik ada di Rumah Sakit Murni Teguh, Medan, Jakarta, ataupun rumah sakit yang lain di seluruh Indonesia. Tuhan yang boleh terus tambahkan kekuatan, kesehatan, imun tubuh yang baik di dalam tubuh para nakes-nakes ini ya Tuhan. Dan Tuhan juga berikan semangat mental yang kuat, karena mereka terus berhadapan dengan pasien-pasien COVID. Tentu ada tekanan di dalam mental mereka. Tapi kami percaya bahwa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan buat setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk pemerintah kami. Tuhan yang terus berikan hikmat, tambahkan kebijaksanaan pada mereka di dalam mengelola bangsa ini. Di tengah masa-masa pandemi seperti ini, untuk bagaimana pemerintah kami bisa mengatasi persoalan COVID dan juga bisa mengatasi persoalan ekonomi rakyat ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ini ke dalam pimpinan tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang pegang kendali, Engkau yang berdaulat. Kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Pulihkanlah saat kami tidak tahu bagaimana caranya. Di saat itulah kami mau mengangkat tangan kami berserah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan iman setiap kami supaya kami boleh tetap terus memandang kepada Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Ini doa kami dan ini persembahan kami. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai untuk kebangunan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Inilah seluruh doa kami ya Tuhan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersatu hati berdoa. Amin. Amin, amin. Mari kita pujikan doksologi. Segala kemuliaan ini hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Puji-pujian yang kami boleh naikkan, firman Tuhan yang secara khusus boleh kami dengar. Tuhan, kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi iman setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang boleh terus menguatkan iman kami dan memulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan ini setiap kami akan menerima berkat daripada Engkau. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita kepadanya dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sejahtera yang tak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pimpinan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali saudara, kita akan mendengarkan warta gereja. Shalom jemaat dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman perlu kita perhatikan. Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Muse Dedi Wikarsa yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan yang kiranya boleh senantiasa menyertai, memberkati pelayanan Muse untuk kedepannya. Saudara, pada malam hari ini Muse Dedi Wikarsa masih akan melayani kita di dalam Sunday Talk. Tema Sunday Talk kita malam hari ini adalah kehendakku atau kehendaknya. Ya saudara, ini topik penting sekali untuk kita renungkan.
Karena seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu bingung. Keinginanku yang mana, kehendak Tuhan yang mana. Kita tentu ingin mengenal kehendak Tuhan lebih dalam lagi. Ya, caranya gimana? Saudara, ikutilah pada malam hari ini, jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Saudara, kita akan berbincang-bincang sama-sama. Kemudian saudara, ibadah kita minggu depan adalah already but not yet. Ini adalah istilah teologis, saudara. Dalam terjemahan Indonesianya adalah sudah tapi belum. Ya, saudara mungkin bingung ini tema macam apa ini, sudah tapi belum, saudara. Ya, kita akan belajar firman Tuhan, sesuatu yang penting dalam kehidupan rohani kita dalam berharap kepada Tuhan, saudara. Oleh karena itu, mari kita boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan, saudara. Ikuti on time jam 10:30 melalui saluran channel YouTube Bright Community Service Medan. Ya, demikian saja warta hari ini. Saudara, saya terus mendoakan untuk saudara-saudara yang dalam keadaan lemah tubuh saat ini, yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang boleh menyembuhkan dan memulihkan saudara. Dan bagi setiap kita yang saat ini sedang sehat, mari saudara tetap jaga protokol kesehatan, tetap tingkatkan imun tubuh, jaga kesehatan kita. Dan mari doakan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ini. Dan saudara, mari kita saling memperhatikan satu sama lain. Ya, demikian saja warta hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.